ilmu kita sebagai konsultan gitu ya yang melakukan produk informasi. Jadi kita akan belajar gitu yang tak cuma konten biasa gitu, tapi yang dari yang kegiatan juga menggunakan teknik storytelling untuk audiens gitu. Oke. Jelas nggak suaranya? Kurang jelas Kak suaranya. Jelas ya. Kurang jelas? Kalau ya kurang jelas Kak. Oke, begini jelas tidak? Ya jelas. Sekarang jelas. Oke. Oke, karena kan saya ulang dikit aja ya, kita ulang dikit aja ya. Karena kan hari ini kita bakal belajar yaitu adalah mengubah konten perhiasan biasa menjadi sebuah cerita yang penuh makna gitu. Karena kan sekarang kita udah mulai mencoba konten-konten storytelling gitu ya kakak-kakak. Untuk apa? Untuk langsung menyentuh relung hati gitu ya calon pelanggan atau bunda-bunda di luar sana gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Salma Salsabila Witrianti sebagai konten kreator di Tikla. Mungkin kakak-kakak afiliator juga sudah familiar dengan suara saya gitu ya di konten-konten Tikla. Karena tugas utama saya adalah membuat konten pastinya dan juga memastikan konten Tikla atau konten tersebut itu relatable dan tersampaikan pada permata Tikla dan calon permata Tikla seperti itu. Nah, sebelum masuk ke teknik storytelling nih kakak-kakak, kali ini tuh saya mau kasih tahu juga nih ya tentang proto journey customer gitu. Mungkin Kang Uji bisa di next. Setelah seharian dengan segala kesibukan tuh rasanya ya Bun, tapi inget deh Bun lelahnya. Oke, ini perkenalan ya. Next lagi Kang. Nah, kakak-kakak di sini mungkin ada yang tahu nggak sih apa itu proto journey customer gitu, atau mungkin proto persona customer gitu. Mungkin Kang Uji atau mungkin Kang Adi pernah menjelaskan tentang proto persona, bisa langsung coba di komen-komen coba di kolom komentarnya gitu. Ada yang tahu? Coba nih, siapa tahu gitu kakak-kakak di sini udah tahu gitu persona itu apa gitu. Apakah permata Tikla atau apa? Coba. Oke nih, belum ada yang komen kali ya. Mungkin belum ada yang tahu nih apa sih proto persona customer ya, karena memang bahasanya tuh terlalu berat gitu ya. Oke, jadi aku bakal menjelaskan sedikit aja gitu ya. Jadi proto journey customer itu tuh lebih tepatnya tuh gambaran awal dari perjalanan seorang calon ke pelanggan atau customer dalam mengenal suatu brand gitu. Jadi proto persona itu adalah perjalanannya gitu kakak-kakak, perjalanannya pelanggan mengenal brand Tikla, lalu juga mempertimbangkan nih apakah dia harus beli atau tidak, lalu benefitnya dia beli itu kayak gimana. Nah, setelah itu baru calon pelanggannya tuh bisa langsung membeli produknya. Nah, itu tuh adalah proto journey customer. Nah, terus siapa sih proto journey customer Tikla tuh? Nah, di sini di PPT saya udah sisipkan gitu ya, untuk proto persona customer Tikla itu adalah Neng Ani gitu. Nah, Neng Ani itu siapa? Gitu. Siap. Kita jangan pakai bahasa Inggris, kita bahasa yang mudah aja kali ya, siap. Jadi kayak apa ya, proto persona itu seperti ya gambaran calon pelanggan gitu ya. Perjalanan sebuah pelanggan bertemu brand. Nah, itu adalah proto personanya gitu ya. Nah, untuk Neng Ani sendiri itu tuh adalah persona customernya Tikla nih kakak-kakak. Jadi Neng Ani itu kita buat sebuah kayak avatar gitu. Jadi Neng Ani itu adalah seseorang ibu rumah tangga gitu ya, seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun gitu. Terus juga dia itu tinggalnya di daerah pinggiran kota Jawa Barat, dan pastinya sudah menikah dan memiliki
dua orang anak gitu. Nah, Neng Ani itu udah punya kebiasaan berbelanja yang berbeda. Putus-putus. Halo? Sebentar ya Kak, Mana, ini jaringannya. Kak? Ditunggu ya Kak, sebentar. Ini jaringannya. Nah, Pakai kamu di padahal. Nah, udah? Halo? Apakah terdengar suaranya? Udah belum, Kang? Masih ya? Bentar. Kita pakai hotspot kita. Belum ada, Kang? belum punya. Itu pakai punya aku. Biasanya pakai Indonesia. Gimana sekarang kakak-kakak udah bagus gak? Coba gimana? Udah ada suaranya? Halo? Sudah ada, Kak, sudah ada. Udah aman ya? Oke, kita ulangi lagi nih ya. Aku akan menjelaskan siapa Neng Ani gitu ya. Sudah jernih itu Kak? Oke, siap. Nih, aku akan menjelaskan siapa Neng Ani. Takutnya kan tadi tidak jernih gitu ya suaranya. Jadi, Neng Ani itu adalah proto persona customer Tikla, atau misalnya mungkin kalau kakak-kakak lebih sering dengarnya adalah target audiens atau target customer kita gitu ya. Nah, Neng Ani itu siapa? Neng Ani itu adalah ibu rumah tangga gitu, berusia 31 tahun. Pastinya juga dia tinggalnya di daerah pinggiran kota Jawa Barat gitu. Dia sudah menikah, memiliki 2 orang anak gitu ya. Dan saat ini tuh Neng Ani itu sedang di masa penuh tantangan. Tantangannya apa? Tantangan finansial, karena suaminya itu hanya seorang karyawan yang mungkin karyawan biasa gitu. Jadi pastinya Neng Ani juga harus membantu suaminya gitu. Nah, terus juga Neng Ani pastinya punya kebiasaan berbelanja, karena kan berbelanja tuh dari wanita satu ke wanita lain tuh berbeda ya kakak-kakak, nggak semuanya sama gitu. Ada yang mungkin kebiasaan berbelanjanya tuh melihat ulasan dulu, atau mungkin langsung lihat produknya dia langsung suka gitu. Nah, kalau Neng Ani itu kebiasaan belanjanya tuh gimana? Nah, untuk Neng Ani itu pastinya belanjanya itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk sekedar dia pakai barang dan dia puas, tapi gimana sih Neng Ani itu beli barang tuh tapi dia merasa tenang gitu, merasa kayak oh beli barang itu ada value-nya, ada apa ya, ada manfaatnya gitu. Nah, terus juga pastinya Neng Ani juga membeli suatu produk tuh yang nyambung dengan cerita hidupnya atau ngena gitu sama cerita hidupnya gitu. Dan juga pastinya Neng Ani adalah seorang yang kalau mau membeli suatu barang tuh langsung lihat dulu review, lihat dulu manfaat-manfaat produknya gitu, dan pastinya disesuaikan lagi dengan kondisi keuangannya, karena kan tadi Neng Ani sedang memiliki tantangan finansial. Nah, terus perasaan dan keyakinan Neng Ani tuh
gimana nih gitu. Nah, perasaan dan keyakinan Neng Ani itu pastinya dia selalu cemas akan masa depan anak-anak, terus juga soal keuangan keluarganya, dan juga pastinya Neng Ani tuh percaya atau memiliki keyakinan bahwa suatu produk tuh dengan cerita dan manfaat yang tepat tuh bisa bantu untuk mengurangi kekhawatirannya gitu atau kecemasannya gitu. Dan juga Neng Ani juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang ibu, jadi pastinya Neng Ani tidak hanya membeli suatu barang untuk dirinya sendiri untuk foya-foya gitu ya, untuk jangka pendek, tapi pastinya membeli barang untuk yang jangka panjang juga gitu. Nah, terus impian Neng Ani itu apa? Impian Neng Ani itu pastinya ingin tenang secara atau stabil secara finansial dan juga emosional gitu. Terus juga pengen tampil lebih percaya diri, pengen lebih tampil cantik gitu ya, walau cuma di rumah aja. Dan apa tuh namanya, pengen menjadi ibu yang mandiri secara finansial gitu. Seperti kakak-kakak di sini mungkin ya, kakak-kakak di sini sudah mandiri secara finansial gitu. Itu juga keinginan Neng Ani gitu ya. Nah, untuk segmentasi atau gaya hidup Neng Ani itu seperti apa? Nah, untuk segmentasinya itu ibu-ibu, seorang ibu-ibu berusia 30 tahunan dan tinggalnya di pinggir kota gitu ya. Terus juga untuk gaya hidupnya, penghasilannya mungkin hanya sebatas gaji dari suami dan juga memiliki usaha sampingan di rumah. Nah, coba next Kang Uji. Oke. Jadi di sini tuh kita tahu ya, kita udah tahu nih proto persona customer Tikla itu seperti apa. Nah, jadi kekuatan storytelling itu akan masuk di dari proto persona customer. Jadi kita udah tahu nih pain point atau rasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh seorang calon customer gitu ya kakak-kakak. Nah, jadi kan perhiasan Tikla itu bukan hanya sekedar logam yang berlapis emas nih kakak-kakak, tapi juga kan perhiasan Tikla juga punya makna, punya arti, punya manfaat gitu ya, dan juga pastinya perhiasan itu bisa jadi suatu simbol atau apa ya, suatu simbol untuk memvalidasi perasaan wanita gitu. Nah, jadi ketika Neng Ani melihat perhiasan kita tuh, dia nggak cuma ngelihat cantiknya gitu ya, indahnya, tapi dia mikir juga kalau misalnya perhiasan itu tuh bisa buat hadiah diri sendiri gitu ya, ketika dia lagi capek, atau mungkin perhiasan itu bisa jadi bikin dia lebih percaya diri, bisa dia merasa istimewa setiap harinya, itu bisa gitu. Nah, ini sebelum kita bahas pilar konten Tiklanya nih ya, jadi tadi kan aku udah sepil-sepil tentang storytelling gitu. Nah, di sini kakak-kakak ada yang tahu nggak sih apa sih storytelling tuh gitu? Atau mungkin kakak pernah dengar storytelling nggak? Coba komen-komen coba. Coba tahu gitu kakak udah tahu, atau mungkin di sini kakak juga udah mencoba konten storytelling gitu di kontennya. Coba di komen-komen, aku pengen tahu nih siapa kakak yang udah coba konten storytelling, atau mungkin ada yang tahu storytelling itu apa? Kalau menurut saya storytelling itu kayak kita cerita tentang sesuatu yang jadi orang yang melihat konten kita tuh nggak ngerasa dijualin gitu Kak. Jadi secara nggak sadar dia merasa oh ternyata aku juga butuh ini gitu. Tapi nggak secara langsung gitu. Mungkin itu menurut saya ya. Betul, bisa. Itu masuk ke Advanti nih, mantap banget nih. Bener banget nih kakak. Jadi storytelling itu seni menyampaikan apa ya, cerita gitu. Jadi kan kalau storytelling itu bisa baik tulisan, baik lisan gitu ya, visual, ataupun kayak kita di konten-konten itu kan visual ya, itu storytelling itu bisa banget. Jadi betul banget ya kata Kak Advanti gitu ya. Dan storytelling itu bertujuannya untuk menyampaikan pesan gitu, bertujuan untuk membangkitkan emosi atau membangun koneksi antara brand dengan calon customer gitu. Jadi kalau misalnya storytelling itu kenapa ya relatable, atau misalnya kenapa ya kok pas banget sama cerita aku nih kalau misalnya untuk calon audiens yang melihat, karena memang storytelling itu kan kita membangkitkan emosinya, membangkitkan emosi calon customer. Jadi pastinya kalau misalnya audiens yang merasa seperti itu, berarti storytelling kita tuh udah mulai berhasil nih gitu masuk ke audiens, atau mungkin bahkan dia sampai komen bahwa oh ini aku banget ya kontennya, oh ini aku banget nih, aku butuh nih produk ini, berarti dia udah sampai terpapar, sampai mau check out gitu. Nah, pastinya untuk bikin storytelling itu kan
kita butuh sesuatu yang menguatkan ya kakak-kakak. Nah apa tuh konten yang bisa menguatkan storytelling kita tuh butuh apa ya? Pastinya butuh 4 pilar konten. Nah di Tikla itu kita juga punya ya 4 pilar konten gitu. Apa aja? Seperti kakak-kakak bisa lihat, 4 pilar konten Tikla itu yang pertama itu adalah saksi bisu perjuanganku. Nah untuk saksi bisu perjuanganku itu adalah konten entertainment ya kakak-kakak. Jadi konten entertainment itu adalah konten awareness, konten yang mana itu tuh konten yang memperkenalkan gitu ya. Jadi secara halus gitu kita tuh memperkenalkan Tikla ke calon-calon customer gitu. Terus juga ada konten games, konten hiburan. Nah kalau misalnya untuk di Tikla sendiri, konten saksi bisu perjuanganku tuh yang mana? Itu adalah sosial eksperimen. Mungkin kakak-kakak di sini tahu ya untuk sosial eksperimen kita seperti apa. Kita tanya-tanya langsung ke stranger. Terus juga kita langsung apa tuh namanya? Cara merawat perhiasan itu langsung ke stranger gitu ya, langsung membuktikan. Nah itu adalah konten entertainment. Biasanya itu adalah konten-konten hiburan. Itu biasa ditonton dari awal sampai akhir oleh calon customer yang mungkin merasa itu relate kontennya seperti itu, atau misalnya pas gitu kontennya untuk mereka gitu. Terus ada pengingat keistimewaanku. Nah, pengingat keistimewaanku apa? Dia itu konten inspiration. Konten inspiration itu biasanya rekomendasi perhiasan, terus juga mix and match perhiasan. Biasanya kan kita suka ada ya mix and match perhiasan, kayak misalnya apa tuh kalung Hayati dan gelang Hayati ini yang baru ready lagi gitu ya hari ini. Itu kita bisa nih menggunakan pilar konten inspiration gitu, atau enggak rekomendasi perhiasan itu juga bisa. Biasanya itu suka kita gunakan di setiap harinya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah pembangkit kepercayaan diriku atau education. Mungkin kakak juga udah sering lihat ya konten-konten di Tikla juga. Mungkin kakak juga suka bikin juga gitu cara ukur lingkar jari, karena kan suka ada yang nanya juga ya, calon pelanggan tuh suka bingung gitu nih, gimana nih ukur jari gitu ya, pergelangan tangan, atau misalnya cara ukur jari itu suka ada gitu ya. Terus juga cara merawat perhiasan gitu, gimana sih biar tidak tergores, gimana biar tidak kusam dan sebagainya. Itu biasa kita bikin kontennya di pilar konten pembangkit kepercayaan diriku. Nah, yang keempat itu adalah kualitas terpercaya dan amanah. Itu adalah konten convince, yang mana konten itu biasanya yang kita lakukan adalah konten membalas komen. Gitu. Mungkin di sini juga kakak-kakak udah ada ya yang membuat konten ini, karena pasti banyak banget komen-komen di feed kakak-kakaknya. Itu adalah konten convince, yang mana tuh konten convince itu untuk meyakinkan audiens atau calon customer untuk membeli produk kita. Jadi kita langsung memperlihatkan keunggulan produk kita sendiri gitu. Nah, next lagi nih Kang Uji, kita lebih permisi punya. Nah, ini teknik storytellingnya kita masuk ya kakak-kakak ke teknik storytelling yang pilar pertama, yaitu saksi bisu perjuanganku. Oke, kita play ya. Boleh, jadi kita play. Nanti kalau ada kendala kakak-kakak boleh di komen ya. Istri di rumah nggak? Punya. Nah, menurut AA nih, AA berani beli berapa buat istrinya nih gelangnya? Boleh. Paling 100, aku ada cashnya cuma 100. 100.000? Iya. Oke, sudah keterima dulu, A. Oke, emang A tahu ini gelang apa? Nggak tahu. Oke, ini tuh dia produk lokal A, namanya tuh Tikla. Dia tuh terbuat dari stainless steel 316L A, jadi bukan emas. Gitu, dan harganya tuh nggak sampai 100.000 loh, A. Gitu. Kayak emas ya? Iya, kayak emas ya. Ini warna silvernya, A. Gitu. Nah, kalau misalnya A mau dapetin gelang ini, bisa follow dulu TikToknya kita, Tikla. Oh, boleh. Boleh. Apa ya namanya? Tikla nih kayak yang di sini. Tikla. Ini bukan? Ya, boleh di follow dulu, A. Oke, karena A-nya udah follow, itu gelangnya buat istri A-nya, dan ini uangnya aku balikin lagi. Oke, makasih. Oke, makasih A. Maaf ganggu waktunya. Oke, nah itu adalah contoh konten yang saya bikin nih untuk Tikla gitu ya, sosial eksperimen. Itu menggunakan pilar entertainment nih kakak-kakak. Jadi konten ini tuh bukan hanya sekedar hiburan sebenarnya, tapi juga untuk menarik perhatian. Nah, konten ini yang saya buat, dia views-nya sampai 3,1 juta.
komentarnya juga cukup banyak nih, kakak-kakak komentarnya tuh macam-macam. Ada yang juga pengen ketemu sama saya sendiri gitu ya, nanti di jalan katanya siapa tahu ketemu, atau misalnya langsung kepo produknya yang dikasih apa, atau misalnya apa ya, apa tuh namanya, kok cuma 100.000. Jadi ada reaksi-reaksi yang beda-beda gitu dari beberapa audiens gitu. Nah, jadi pastinya itu menciptakan koneksi emosional dan pastinya membangun loyalitas audiens. Jadi kalau misalnya konten ini berhasil gitu ya, konten ini berhasil untuk menarik perhatian sampai audiens itu kepo, biasanya itu bisa aja kan audiens itu langsung lihat showcase atau mungkin langsung lihat ke live-nya kita gitu. Nanti di sana audiens bisa langsung tanya kayak, Kak, aku pengen tahu dong gelang yang dikasih itu di konten yang nanya ke orang lain itu apa gitu. Nah, itu biasanya suka ada nih. Jadi sampai membangun loyalitas audiens. Jadi audiens tuh langsung check out itu juga bisa karena si Saksi Bisu Perjuanganku ini, pilar konten ini. Nah, tujuan konten itu pastinya menarik perhatian di tengah persaingan konten ya, kakak. Terus juga pastinya itu meningkatkan engagement. Jadi pastinya kalau untuk konten sosial eksperimen pastinya likes, views, komentar gitu ya, yang apa tayangan gitu ya, suka, komentar atau dibagikannya itu pasti banyak gitu. Karena pastinya kan itu menghibur ya, biasanya juga audiens pengennya ngasih ke teman-temannya atau mungkin sama mereka di posting ulang gitu. Terus juga pastinya membuat suatu brand tuh lebih terlihatnya itu tidak kaku gitu. Jadi kita nggak cuman hanya menjual produk, tapi kita juga bisa apa ya, memperlihatkan sisi ramahnya kita gitu. Nah, terus juga pastinya menjebatani nih, konten itu menjebatani untuk masuk ke konten-konten pilar lainnya, misalnya kayak konten edukasi atau misalnya konten apa ya, convince itu bisa juga nih kakak-kakak. Jadi entertainment itu tuh nggak cuman apa ya, setelah audiens sudah nyaman dengan konten hiburan kita tuh, jadi audiens tuh bisa juga nih langsung kita sisipkan dengan kayak edukasi. Misalnya edukasinya apa? Biasanya tuh aku selalu sisipkan di konten essay itu adalah dengan kasih tahu keunggulan produk. Misalnya terbuat dari apa, terus juga produk ini tuh nggak akan karatan, nggak akan menghitam, itu selalu disisipkan gitu agar audiens tuh secara tidak sadar mereka sudah terpapar nih dengan keunggulan produk kita gitu. Lanjut lagi, next kita ke slide berikutnya. Ada yang mau ditanyain mungkin kakak atau nanti di akhir kali ya Kang Uji ya? Boleh. Perhiasan cantik dan pasti cuma mimpi. Prioritas keluarga. Sampai kapan mau menunda impian untuk tampil percaya diri dan menghargai diri sendiri? Sekarang impian itu bukan lagi cuma mimpi kok, karena Tikla hadir dengan kalung dan gelang terbarunya. Iya, ini dia satu paket isi hatimu yang berisikan kalung dan gelang Isco. Desainnya yang cantik, mewah, dan pastinya pas banget di hati loh bun. Terbuat dari stainless steel 316L dan juga berlapis emas 18 karat. Bikin kamu tampil glowing tanpa perlu khawatir takut berkarat atau menghitam. Jadi ini bukti kalau perhiasan yang bagus ini sekarang bisa kamu miliki. Jangan tunda lagi impianmu sekarang, berikan dirimu hadiah terbaik dan tunjukkan bahwa kamu berhak bahagia dan percaya diri setiap harinya. Wujudkan impianmu dengan paket isi hatimu yang ada di keranjang di bawah sini ya. Nah, ini adalah contoh konten pengingat keistimewaanku atau inspiration. Nah, di sini kalau misalnya kakak tadi dengar gitu ya, untuk skrip atau brief yang aku bikin untuk konten ini itu adalah kita membangun emosinya dulu nih, membangun emosi audiens dengan cara kayak kita tuh nggak bisa ya tampil cantik karena terkendala keluarga atau kepentingan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Itu kita sedang membangun ikatan emosional dulu gitu. Nah, itu adalah peran pentingnya di pilar konten ini gitu. Jadi pastinya langsung orang-orang kalau misalnya yang lepas di hati dia tuh dia langsung diem, dia langsung nonton, dia langsung berhenti untuk melihat konten itu sampai akhir gitu. Nah, terus juga karena kan Tikla itu tidak hanya sekedar menjual perhiasan ya, tapi kita juga memberikan inspirasi untuk menguatkan gitu ya, nggak cuma sekedar cerita-cerita dongeng princess ya kakak-kakak, tapi kita juga butuh, mungkin bunda-bunda di luar sana butuh penguat gitu ya, atau enggak pelipur rasa capek gitu ya. Betul, apalagi sebagai wanita ya bisa angkat cerita yang pernah dialami. Betul, itu bisa banget karena mungkin kakak di sini mungkin ada yang pernah gitu merasakannya langsung gitu ya, sudah berumah tangga gitu ya,
apa tuh kendala-kendala yang kakak alami itu bisa juga, karena kan mungkin beberapa audiens di luar sana juga sama gitu, nah itu bisa diangkat gitu. Tapi jangan lupa juga kita angkat ceritanya, tapi kita juga tetap harus masukkan produknya juga, misalnya mungkin dari maknanya, karena kan kita perhiasan Tikla itu ada maknanya, itu bisa disisipkan di kontennya gitu. Jadi untuk tujuan content inspiration itu pastinya untuk menguatkan emosi audiensnya, terus juga pastinya untuk membangun koneksi yang lebih bermakna gitu ya dengan audiens, terus juga mengubah cara pikir audiens yang asalnya mungkin untuk ibu-ibu sekarang gitu ya, atau bunda-bunda di luar sana kayak kebutuhan anak tuh lebih penting, gak apa nggak cantik, yang penting anak bisa tampil bersih atau nggak tampil rapi. Tapi kan ibu-ibu juga atau bunda-bunda juga butuh tampil cantik dan istimewa ya setiap harinya. Itu kita bisa mengubah mindset atau pikiran bunda-bunda di luar sana gitu. Terus juga pastinya kita meningkatkan loyalitas terhadap iklannya gitu ya, dengan menginspirasi gitu. Jadi pasti kalau brand yang lebih menginspirasi itu pastinya lebih dipercaya dan lebih diingat. Mungkin Gitu, nggak bisa mikir. Terus juga pastinya untuk konten inspirasi itu tuh bisa mendorong seseorang untuk berani lebih tampil percaya diri, berani lebih tampil cantik, istimewa, terus juga bisa untuk mendorong untuk ngasih hadiah untuk diri sendiri. Jadi nggak perlu nunggu suami untuk ngasih gitu ya, untuk ngasih, tapi juga bisa audiens tuh bisa langsung ngasih hadiah untuk dirinya sendiri kayak gitu. Lanjut Kang Uji, kita ke Duh, kalungnya kok aneh banget sih, nggak ada pengaitnya. Gimana cara pakainya coba? Ini fix sih, pasti reject. Ads, tenang dulu Bun. Sini-sini, Minty kasih tahu cara pakai kalung Hafa dari Tikla yang benar. Kalung ini tuh emang unik banget. Bunda nggak akan nemuin pengait lobster seperti kalung biasa. Tapi justru itu yang bikin dia istimewa. Nah, kalung Hafa punya pengait berbentuk love satunya. Masukkan pengait love pertama ke love yang kedua ya. jaringannya ya Kang. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Karena kan jaringannya ternyata ini nih jelek nih di sini ya teman-teman. Bentar. Aku juga di sini jadinya jelek. Hold gitu ya? Hold. Iya. Nah, oke. Ada suara aku nggak kakak? Ada. Oke, aman. Kita lanjut ya, kita ke pilar yang ketiga, yaitu pembangkit kepercayaan diriku. Nah, teknik storytelling untuk konten itu seperti apa sih Kak? Gitu. Nah, ini tuh kan kontennya tuh edukasi ya Kak. Konten edukasi itu biasanya tadi seperti yang mungkin bisa, kamu juga ya di sinyal ya? Oh, ada. Nah, kontennya itu seperti yang tadi kakak mungkin bisa dengar atau lihat gitu ya. Itu konten yang saya bikin itu pertamanya kita bungkus dengan gimmick dulu nih, kayak kalung apa ini, reject nih pastinya dan lain sebagainya gitu. Karena kan untuk kalung Hafa itu memang kalungnya unik ya, nggak ada pengait lobsternya. Jadi pasti kalau misalnya untuk audiens yang awam gitu ya, nggak tahu tuh gimana cara pasangnya, pasti mereka bingung. Makanya kita kasih konten edukasi cara memasang kalung Hafa gitu. Karena juga banyak juga nih yang nanya-nanya ke CS kayak gimana sih cara pasang kalung Hafa yang benar biar nggak copot-copot, biar nggak cuma satu kali masukin tapi takutnya nanti copot di jalan dan sebagainya. Nah, konten itu bisa membantu audiens juga nih untuk memahami tentang gimana sih cara pakai perhiasan, atau misalnya juga bisa meyakini juga nih, konten itu bisa meyakini gitu ke calon audiens ya, kayak aduh aku takut nih kalau misalnya beli kalung Hafa ini karena dia nggak ada pengaitnya, takutnya malah nggak terkait, nggak pakem gitu ya, nggak kuat gitu. Nah itu kita bisa yakini nih di konten edukasi gitu. Atau mungkin yang sering ditanyakan adalah karatan ya pasti, soalnya nggak bukan emas asli dan sebagainya. Nah itu bisa gitu, itu bisa banget karena biasanya kan kalau orang-orang kan yang awam tuh nggak tahu ya stainless steel tuh tidak karatan. Nah kita bisa edukasi juga, misalnya kita pakai sabun, air sabun, atau nggak pakai body lotion gitu ya, itu bisa sama kakak di konten edukasi, sama kakak tinggal di up aja gitu ya, tinggal dibuat aja gitu. Nah tujuan konten edukasi itu tadi pastinya membangun kepercayaan ya, terus juga mengurangi keraguan atau ketakutan calon audiens untuk membeli produk kita gitu. Terus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul nih di kepala audiens atau calon audiens. Terus juga pastinya
menjadikan kita sebagai content creator tuh seseorang yang lebih profesional dan lebih tahu tentang produk yang kita jual gitu. Dan pastinya itu untuk tujuan paling akhirnya adalah mendorong audiens atau calon customer untuk membuat keputusan yang tidak kita paksa gitu. Kita tidak memaksa mereka untuk beli produk kita loh di konten ini, tapi secara tidak langsung customer langsung membuat keputusan untuk membeli produk itu karena mereka sudah yakin, karena mereka sudah tahu seperti itu. Oke, lanjut lagi Kang Uji. Pernah beli cincin awet pol. Masya Allah, komen ini tuh bikin Mintik seneng deh, karena ini tuh bukti kalau kualitas Tikla tuh nggak kaleng-kaleng. Mintik tahu banget, Bunda pasti sering dengar janji perhiasan awet, tapi ujung-ujungnya kecewa kan? Padahal Bunda tuh butuh yang beneran bisa diandalkan, anti ribet dan tahan lama. Nah, inilah rahasia kenapa cincin Hafasya dari Tikla bisa awet pol. Karena Tikla tuh nggak pernah main-main kalau soal kualitas. Cincin ini tuh sudah terbuat dari stainless steel 316L dan pastinya sudah berlapis emas 18 karat. Jadi nggak akan karatan dan nggak akan menghitam loh. Bunda bisa pakai setiap hari tanpa khawatir deh. Tunggu apa lagi? Jangan cuma didengerin doang. Bunda harus buktiin sendiri. Langsung aja cek keranjang di bawah ya. Oke, nah untuk pilar terakhir ini adalah kualitas terpercaya dan amanah. Ini adalah convince ya, konten convince. Jadi konten ini tuh konten yang menjawab kebutuhan atau konten solusi lah ya, solusi yang diinginkan oleh audiens gitu. Jadi konten ini tuh pastinya untuk menghilangkan kekhawatiran gitu ya sebelum membeli, terus juga meningkatkan kepercayaan lewat keunikan dan keunggulan produk. Makanya biasanya kita bikin adalah konten loop. Mungkin kakak di sini juga sudah bikin ya konten yang balas komen kayak misalnya calon customer kayak Kak itu Kak kuat berapa lama, bakal menghitam nggak? Itu biasanya komen-komen yang sering kita dengar. Atau mungkin kayak aku udah pakai 2 tahun nih tiklanya nggak menghitam sama sekali. Cincinnya awet pol. Konten loop gitu. Nah itu bertujuan untuk apa? Menjawab kebutuhan calon customer yang nggak suka ribet gitu. Misalnya kayak nggak suka ribet lepas pasang, itu kan berarti kita bisa meyakinkannya dengan udah 1 tahun pakai tuh dia nggak menghitam loh, dia nggak berkarat loh. Nah itu kita bisa di konten ini gitu. Terus juga menunjukkan praktisnya produk Tikla gitu di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi perhiasannya tuh awet, kalaupun dipakai mandi, dipakai masak itu juga tetap kinclong gitu ya. Terus juga pastinya menghilangkan rasa kekhawatiran. Biasanya kan banyak ya ibu-ibu kayak, aduh kalau bukan emas mah takutnya gatel, takutnya menghitam, takutnya berkarat gitu ya. Nah itu banyak banget kekhawatiran ibu-ibu di luar sana atau calon customer di luar sana yang seperti itu. Apalagi kan Tikla sekarang ada produk anak. Nah itu juga banyak kekhawatiran seorang ibu untuk anaknya gitu. Tapi pengen mempercantik anaknya gitu ya. Terus juga pastinya meningkatkan kepercayaan lewat keunggulan produk. Dan juga pastinya membantu calon customer membayangkan produknya tuh di dalam kehidupan mereka. Jadi maksudnya membayangkan di kehidupan mereka tuh jadi kayak Jadi kayak misalnya gini, ini cincin Hafasya bisa Bunda pakai masak antara anak sekolah dan juga dipakai beres-beres juga aman banget karena nggak akan karatan. Nah itu kan kita langsung kayak audiens tuh langsung ngebayangin nih kalau pakai cincin Hafasya itu ternyata nggak usah dilepas pasang ya, nggak usah pas ke kondangan baru pakai. Ternyata mau kita lagi masak, mau kita lagi beres-beres, mau antar anak sekolah, ternyata itu masih bisa. Dan itu langsung audiens bisa membayangkan gitu. Jadi kayak tampil cantik tuh nggak harus di waktu-waktu tertentu, kita juga bisa nih setiap harinya. Pasti juga kakak di sini juga pasti begitu ya gitu. Apalagi mungkin kakak yang sudah ada anak di rumah gitu ya kan ribet gitu ya Kak, kalau misalnya kita cuma pengen pakai perhiasan itu kayak takutnya sama anaknya kita harus ini harus itu gitu ya, harus menyiapkan bekal anak, bekal suami, itu ribet. Makanya Tikla itu adalah produk praktisnya gitu. Nah gimana sih kan tadi udah aku kasih lihat ya Kak teknik storytellingnya dari 4 pilar konten kita. Itu ada ada Saksi Bisu Perjuanganku, terus juga ada Pengingat Keistimewaanku gitu ya, terus juga ada Pembangkit Kepercayaan Diriku dan Kualitas Terpercaya dan Amanah. Nah, gimana sih kita membuat storytelling yang tepat, pas gitu ya, langsung nyentuh ke hati calon customer, tapi juga pengennya cepet gitu, kita nggak mau lama, karena kan sehari kita posting mungkin 5 konten atau 5 video gitu, itu kan kita butuh waktu yang cukup
lama ya kalau kita harus kayak satu-satu kita cari tahu masalah audiensnya apa, terus juga kita harus bikin brief dan lain sebagainya seperti apa. Itu pasti adalah waktu yang cukup lama nih untuk kakak di sini untuk riset gitu. Apalagi mungkin kakak di rumahnya juga ada kesibukan lain gitu, mungkin mengurus anak, orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini next Kang Uji. Nah, di sini aku pribadi pun dan content creator kita di sini tuh memanfaatkan AI nih. Memanfaatkan AI. AI itu untuk apa sih Kak? Nah, AI itu sebagai copilot atau asisten kita. Jadi tetap ya kita sebagai nakodanya nih. Nakoda itu tetap kita yang tetap mengarahkan AI-nya. Itu bukan AI yang mengarahkan kita ya Kakak ingat. Jadi AI itu hanya membantu ide kita aja. Kita udah punya ide, nah sama AI dikembangkan. Kita brainstorming bareng AI, kita berdiskusi bareng AI. Biar apa? Biar pekerjaan kakak tuh lebih efisien gitu. Lebih waktunya tuh nggak banyak lah gitu. Misalnya kakak sehari biasanya cuma 5 konten, mungkin nanti bisa jadi 10 konten, 15 konten sehari dengan AI itu bisa. Gitu. Buat brief dengan AI 1 bulan itu bisa kakak. Gitu. Betul, curhat bareng AI juga nggak apa-apa, bisa banget. Nah, biasanya untuk aku pribadi gitu ya, menggunakan AI-nya itu adalah Gemini dan ChatGPT gitu. ChatGPT itu apa aplikasi ya Kak? Iya, itu bisa kakak search aja atau cari aja di Google ya, di Google itu ChatGPT. Biasanya juga ada aplikasinya, itu kakak bisa langsung lihat aja itu ada ChatGPT dan Gemini gitu. Biasanya kita menggunakannya Gemini sih gitu kakak. Itu untuk AI. AI itu sekarang udah banyak ya. Ada Claude, ada Gemini, ada ChatGPT. Cuman yang lebih mudah digunakan untuk kakak mungkin gitu ya, kakak yang afiliator gitu, yang masih agak awam sama AI, Gemini bisa menjadi AI untuk pertama lah untuk yang kakak gunakan gitu, AI pertama yang kakak gunakan. Nah, tapi AI itu nggak bisa kerja loh tanpa kita arahkan. Jadi pastinya kakak harus mengarahkan AI-nya juga dengan gimana cara memanfaatkan AI-nya. Coba di next Kang Uji. Ini aku akan kasih rahasianya ya. Rahasianya itu jadi kita kasih tahu dulu tujuannya ya. Jadi tujuan penggunaan AI itu yang tadi aku bilang ya, membantu untuk membuat dan menyusun skrip konten storytelling. Karena kan konten storytelling itu memang butuh butuh effort tuh apa ya bahasanya biar lebih usaha ya, butuh usaha yang lebih cukup menguras waktu ya gitu Kak. Karena kan kita harus tahu dulu nih cerita yang mau diangkatnya apa, pain point-nya atau rasa yang mau diangkatnya apa. Nah, jadi itu akan membantu untuk membuat dan menyusun skripnya nih si AI ini gitu. Jadi dia lebih relate atau lebih pas, emosional lebih dapat gitu ya, audiens yang tertargetnya juga dia lebih tertarget nih kakak-kakak gitu. Nah, jadi untuk untuk AI itu dia bisa membantu kita loh gitu. Jadi kakak misalnya biasanya sih sehari bikin briefnya 5 nih, admin Fauzi gitu ya, Minzi gimana ya, terus sama Minzi itu dikasih target tapi kakak harus 10 ya atau 15, tapi kakak gak usah khawatir, gak usah takut kayak aduh tapi gimana ya Kak, takutnya gak keburu dan lain sebagainya. Tenang, sekarang udah ada AI, kakak bisa menggunakan AI asalkan menggunakan prompt atau arahan atau perintah AI yang efektif, yang benar gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya itu kalau buat aku yang gaptek, gimana Kak penggunaan AI juga belum paham. Nah, AI itu gampang banget nih ya untuk kakak nih. Jadi coba mungkin nanti setelah sharing session gitu ya, kakak bisa buka Gemini atau ChatGPT-nya. Akan aku kasih tahu nih gimana sih struktur arahannya untuk AI itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama itu kita pastinya harus jelaskan dulu nih tujuan kontennya ke AI. Jadi nanti kakak tuh kayak ibaratnya seperti perkenalan aja ke AI. AI itu kan sebuah device ya, sebuah kayak handphone ataupun laptop gitu. Nanti kakak tinggal tulis aja misalnya, halo saya Salma, saya adalah seorang afiliator produk ini, saya ingin membuat konten storytelling untuk menyentuh hati ibu-ibu yang sedang berjuang secara finansial gitu. Berarti kan itu sudah ada nih kejelasan kontennya, kejelasan tujuan kontennya seperti apa. AI itu tidak akan bertanya balik kayak,
terus saya harus apa enggak? AI itu pasti langsung kasih lihat gitu. Cuman nanti setelah di akhirnya biasanya AI selalu tanya apakah ada yang kurang. Nah kalau misalnya menurut kakak itu kurang dan terlalu kaku, kakak juga bisa juga nih minta ke AI-nya jangan dibuat cara kaku, itu bisa. Terus juga yang kedua tuh tentukan dulu pilar kontennya, itu juga bisa. Kakak bisa banget bilang ke AI-nya gunakan pilar konten. Jadi bisa gini, tolong buatkan saya konten storytelling dengan menggunakan pilar konten edukasi misalnya, gitu. Itu bisa. Itu pasti AI langsung nurut, ibaratnya langsung terperintah sama kita, gitu. Terus juga jangan lupa kenalkan target audiensnya. Siapa target audiensnya? Yang tadi, proto persona journey customer kita adalah Neng Ani. Itu jangan lupa itu kita kenalkan ke AI. Biar apa? Biar AI-nya tuh tahu, oh ternyata target audiens kakak-kakak untuk bikin konten ini adalah Neng Ani nih. Neng Ani yang sedang berjuang, usia 30 tahunan yang sedang berjuang di pinggiran kota gitu ya, tinggal di pinggiran kota yang sedang berjuang menjaga keuangan keluarga dan sudah memiliki 2 orang anak. Nah, itu harus dikenalkan ke AI-nya gitu. Terus yang tadi yang keempat itu adalah gaya bahasa yang diinginkan. Nah, gaya bahasa yang diinginkanku pastinya kan kalau untuk bunda-bunda di luar sana tuh pengennya yang sederhana, pengennya tuh nggak mau yang nggak pakai bahasa Inggris lah gitu ya, karena kan pastinya pengennya yang mudah dimengerti, yang hangat, yang tidak kaku. Itu juga bisa. Nanti bunda-bunda tinggal perintahkan AI-nya, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh ibu-ibu dan jangan terlalu kaku. Itu bisa, gitu ya. Lalu juga yang kelima adalah format konten yang diminta. Format konten yang diminta tuh seperti kayak gini. Contohnya ya, kakak, biasanya aku selalu bikin format konten di AI itu kayak buatkan saya satu skrip voice over storytelling untuk konten berdurasi 30-35 detik dengan produk cincin Hafasya dan diakhiri dengan CTA klik keranjang kuning gitu. Itu AI pasti langsung kasih kita full script itu full script kita tuh udah kita kasih, AI udah kasih kita gitu. Tapi memang bahasanya tuh belum terlalu bahasa yang menurut aku tuh bukan bahasa yang kaku gitu, masih bahasa robot, belum bahasa manusia. Nah, sama kita tuh diedit aja gitu. Mungkin kakak udah tahu nih bahasa yang lagi ngetren atau mudah dimengerti sama ibu-ibu kayak gimana. Nah, itu coba diubah sama kakak, itu bisa banget. Nah, contoh prompt yang biasanya dipakai sama aku tuh ya seperti itu, Kak. Atau misalnya gini, tapi Kak, kita kan butuh hook ya, kita butuh hook untuk konten, karena untuk memancing audiens untuk stay di video kita. Boleh, AI juga bisa membuatkan hook kita. Jadi nanti kakak tinggal bilang aja promptnya, buatkan saya 10 hook dengan menggunakan pilar content inspiration yang memiliki yang ditargetkan untuk menyentuh hati ibu-ibu yang sedang berjuang misalnya. Nah, itu bisa. Gitu. Itu bisa banget nanti AI langsung kasih 10 hook konten. Jadi kakak udah punya nih 10 hook konten. Jadi kakak udah punya 10 tabungan hook gitu ya. Nah, dari hook itu kakak nanti bisa untuk dikembangkan lagi menggunakan prompt untuk membuat briefnya. Nah, briefnya itu yang tadi nih yang Kang Uji udah share ya. Itu bisa kayak gitu. Misalnya hooknya adalah malas ribet lepas pasang perhiasan ini karena sibuk seharian di rumah. Itu langsung kakak tik di bawahnya, buatkan saya skrip konten storytelling menggunakan hook di atas dengan produk Gelang Hayati menggunakan konten pilar inspiration. Diakhiri dengan CTA klik keranjang kuning. Itu langsung AI pasti kasih skripnya gitu. Tapi kalau misalnya tips dari aku ya kakak, setelah udah ada skripnya itu kakak jangan langsung copy, jangan langsung main VO aja tuh dari si skrip itu. Tapi kakak coba diubah untuk menjadi bahasa manusia gitu ya, lebih manusia gitu. Karena itu bahasa itu lebih kayak robot atau enggak lebih terlalu dilebih-lebihkan sama AI gitu ya. Jadi sama kakak sendiri di sini tuh bisa lebih diperhalus, agar mudah dimengerti sama ibu-ibu, itu bisa banget gitu. Jadi kakak bisa banget ya menggunakan AI untuk
mempermudah kakak-kakaknya. Seperti itu. Wah, sudah beres nih ternyata materinya untuk AI-nya gitu ya, dan storytelling-nya. Mungkin sekarang Ya, boleh. Makasih banyak ke Salma, boleh ya. Masya Allah, makasih banyak atas sharing ilmunya. Gitu ya, tadi dari, ini langsung dari tim internal Tikla gitu ya, bagaimana biasanya alur konten kreator Tikla tuh bikin konten sampai jadi yang bisa kakak-kakak lihat di akun Tikla yang utama gitu. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Tanya jawab. Atau sebelum tanya jawab, kita sama bisa mau minum dulu, enggak? Awan. Nih, aku praktikan dulu ya, dikit aja dari Kak Anjania sama Kak Ayu 2. itu kita chat GPT terjemah ya. Ya, ini ada 2 Kak Ayu nih. Nih, ya aku share screen. Misalnya, nih ya. Atau, bentar. Nih, dari Google ya. Jadi Kak Anjania misalnya mau aplikasi. Jadi kalau di HP itu bisa aplikasi, di-download aja di Play Store. Atau kalau misalnya ribet, langsung aja di Google. Misalnya mau ChatGPT boleh. Klik aja misalnya ChatGPT. Nah, di sini bisa nih langsung klik aja paling atas. Atau ini juga bisa nih. Bebas lah yang manapun nanti bakal masuk. Nah, nanti itu dia langsung minta kayak gini kan. Contoh. Tadi misalnya aku pakai kopi yang ini ya, yang dari Tes Alma nih. Misalnya, nih langsung aja. Halo saya Salma dan seterusnya. Halo saya Kak Aini, misalnya saya Ayu dan lain-lain. Itu minta tuh. Dia nggak sampai semenit langsung ngasih, misal ngasih hooknya, ngasih dan lain-lain lah gitu ya. Ini bisa langsung kakak-kakak filter lagi ya. Tadi kalau kata Tes Salma tuh jangan langsung pakai karena nih contoh biasanya ada kata-kata yang aneh. Ya, betul. Gitu kan. Jadi itu bisa dicek lagi aja sama kakak-kakak. Atau tadi Kak Ayu masih gaptek misalnya. Kalau mau beda bahasan boleh new chat, di sini ada chat baru bisa. Misal Kak Ayu tadi bingung nih aku nyusun kata-kata promptnya, bisa dari yang sederhana dulu, yang kepikiran dulu, misalnya buatkan aku 10 hook tentang konten perhiasan misalnya gitu. Ini kan sederhana ya, kurang detail, tapi nggak apa-apa sambil belajar. Nih, contoh, siapa bilang harus 15 jutaan, gitu kan. Jadi bisa dimulai dari situ atau mau dimulai dari curhat ya, sama boleh. Atau mau minta resep gitu. Bisa, itu nggak cuma misalnya pekerjaan ya, apa gitu. Tapi apa itu kayak anak GTM gimana ya, itu bisa tuh ya. Boleh nih ada. Ya, atau kan? Sok, boleh. Nah, betul Kak Advanti ya. Promnya bisa lebih detail aja. Karena AI itu, ChatGPT dan Gemini itu memang kita tuh kayak butuh, mereka juga butuh brainstorm. Tapi mereka juga butuh informasi dari kitanya, misalnya. Oh, kurang ya, ini kurang ternyata audiensnya yang kita kenalkan nih. Gitu, kayak AI juga akan gitu. Terus-terusan kita ganti-gantinya, itu pasti langsung mendapatkan yang pas. Dan promnya juga akan tahu konsep prom yang sebenarnya seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Sok, ditanyain aja ya, kakak. Gak apa-apa, hal-hal yang misalnya hal kecil ya, dianggap kecil, masih bingung, tapi tanyain aja. Tanyain aja kakak. Soalnya nggak jelas Kak, putus-putus katanya. Aman ya? Gimana nih? Jadi mungkin nanti Kang Uji setelah sharing session ini mungkin bisa kasih contoh-contoh prom untuk kakaknya nanti di grup affiliate kali ya.
buat kakak yang nanti bisa di apa ya, dipraktekkan langsung gitu. Jangan lupa dikenalkan juga audiensnya, pilot kontennya. Mau contoh promnya, boleh. Contoh promnya nanti mungkin dikasih sama Kang Uji kali ya, di grup affiliate ya, gitu. Biar sama kakak tinggal sama kakak di sini tinggal di apa namanya, dibedah lagi, gitu. Oke. Itu bisa banget loh kakak gitu. Promnya misalnya dari pembuatan hook itu juga bisa membantu gitu. Jadi tinggal ATM Kak. Boleh nanti aku share ke Kang Uji nanti share ke kakak di grup affiliate ya. Seperti itu. Lanjut yuk. Boleh Kak. Yo, Kak Ayu, Kak Ayunya ada nih. Kak Ayu 2, Kak Ayu 1. Kak Delvi, Kaput. Boleh nih untuk konten-konten kakaknya juga gitu. Kan sekarang juga kita ada yang launching produk baru ya gitu. Nah itu juga kita bisa nih di storytellingin gitu. Jadi Kak Ayu lagi apa nih Kak? Lagi membalas Kak? Kayak kameranya. Dimasukin saku nggak sih itu? Oh iya, kayaknya aku ya selalu dengerin di headset. Kami ini, Kak Eva, Kak Ayu, Kak Ica, nih, Kak Lisma, Kak Ria. Oh ini ada yang mau ditanya-tanyain lagi, boleh banget ya. Atau kalaupun nggak nanya juga apa ya, sama. Jadi misalnya mau sharing nih, misalnya kakak udah nyoba kemarin kan udah sempat tuh yang AI sharing kemarin, terus udah nyoba ternyata gini. Oke. Sama bisa saling share gitu ya gimana. Oke, biasanya sih kalau misalnya untuk bikin prompt AI itu pastinya yang pertama aku lakuin adalah kita mengenalkan dulu nih apa yang mau kita minta ke AI-nya gitu. Jadi pastinya kita jelaskan dulu nih tujuan kita menggunakan AI itu untuk apa. Jadi biar AI sebagai asisten kita tuh nggak bingung gitu kan. Nah, jadi pastinya yang tadi yang prompt-nya Kang Uji udah kirim gitu ya, itu kenalkan dulu aja kita sebagai apa gitu. Terus juga ya, biasanya kita tuh kontennya menggunakan produk apa sih yang kita kontenin gitu. Dan jangan lupa juga untuk si audiensnya juga dikenalkan ya kakak, itu adalah hal terpenting gitu. Audiensnya harus dikenalkan karena takutnya nanti malah kita targetingnya adalah ibu-ibu usia 30 tahun misalnya, tapi malah si AI itu masih kontennya untuk usia Gen Z misalnya, itu kan mestinya tidak pas gitu. Jadi takutnya nggak yang tadi kata Kak siapa tuh, Kak Advanti, prompt-nya itu masih belum maksimal. Nah itu tuh karena mungkin dia masih bingung AI-nya gitu. Jadi kita jangan lupa nih pilarnya dimasukin, audience targetingnya juga dimasukin, dan juga jangan lupa gunakan bahasa yang mudah dimengerti sama ibu-ibu gitu. Karena kan kalau untuk AI sendiri itu bahasanya kaku ya, kakak-kakak, bahasa itu benar-benar kayak benar-benar bahasa robot gitu. Jadi jangan langsung kakak copy, itu adalah tipsnya. Jadi kakak tinggal ubah aja menggunakan bahasa yang lebih sederhana, lebih hangat dan mudah dimengerti oleh ibu-ibu kayak gitu. Terus juga untuk konten untuk konten-konten itu kakak bisa nggak cuma storytelling gitu ya, tapi juga bisa menggunakan bisa pakai konten-konten lain juga nih menggunakan AI. Kayak misalnya konten pilar yang convince itu juga bisa nih dibantuin AI. Jadi masukin aja komentar-komentar dari pelanggan atau customer, nanti sama kakak tinggal dibikinin prompt-nya, buatkan saya script atau brief dari komentar pelanggan di atas. Itu biasanya langsung AI-nya kasih kasih skripnya gitu. Dari Kak Herman nih, Kak sama dia masih kaku, dia harus mikir lagi. Biasanya sih kalau misalnya masih bingung ya, kakak misalnya kayak aduh mikir lagi nih, gimana ya jadinya blok dan sebagainya, itu bisa banget kita lagi kayak gini. Skrip di atas terlalu kaku, gunakan bahasa yang lebih dimengerti oleh ibu-ibu dan lebih sederhana. Itu biasanya AI juga akan mengerti nih kakak. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya masih terasa kaku dan masih terasa bahasanya robot banget gitu ya kakak, itu bisa minta lagi ke AI. Coba bahasanya lebih manusiawi gitu ya, lebih ibu-ibu banget, lebih hangat, itu bisa banget. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kakaknya kayak pengennya nggak mau, yang pusing gitu, boleh gitu. Kadang udah kagok karena harus shoot kegiatan gitu, jadi aku cuma ambil yang voice over dengan shoot yang gampang. Gak apa-apa kak. Jadi gini, memang kalau misalnya untuk AI itu selalu merekomendasikan cara shootnya kita ya, cara shoot kita kayak bikin visual hook ini dan itu. Nah,
kita sesuaikan lagi aja sama konten yang sering kita bikin. Biasanya kita kan faceless ya kakak, biasanya kita cuma memperlihatkan apa tuh namanya produk gitu, kita memperlihatkan tangan kita yang dipakai, gelang, cincin, itu nggak apa, kita sesuaikan lagi aja. Jadi misalnya AI udah kasih si bikin briefnya untuk voice overnya, ya udah kita hanya ambil yang voice overnya, kita sesuaikan dengan konten yang sudah kita tag. Misalnya tagnya hanya memperlihatkan detailing, nggak apa-apa kak gitu. Atau mungkin kakak mau di awalan mau menggunakan visual hook. Visual hook itu adalah misalnya kakak pakai perhiasan tapi kakak itu lagi ngapain gitu, itu kan visual hook ya. Misalnya kakak lagi pakai gelang, ternyata gelangnya nyangkut di apa, itu adalah visual hook, itu bisa gitu. Atau enggak kakak yang aku ngerti banget nih Kak Advanti, karena kan di AI itu selalu ada ya scene pertama memperlihatkan gelang Shania dipakai oleh ibu sedang memasak, voice over bla 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 bla, itu selalu kayak gitu kan AI itu. Nah kita mengambilnya voice overnya aja gitu, kita ambil voice overnya aja dengan konten yang sudah kita buat kayak gitu sih biasanya kalau aku kayak gitu Kak. Nah iya betul kayak gitu scene yang aneh-aneh, bener. Kadang tuh AI itu selalu, karena kan mungkin dia juga robot ya Kak, gitu, dia selalu memikirkannya terlalu luar biasa gitu ya, di luar pikiran kita. Jadi kita gak usah kita pikirin lah yang itu, kita udah, karena di asisten kita hanya butuh voice overnya gitu, kita butuh storytelling dia gitu. Setelah itu baru kita masukin ke konten kita yang biasa kita pakai kayak gitu sih Kak. Kalau biasanya aku, misalkan juga aku masih faceless ya untuk konten itu kan memang tidak diperlihatkan muka, tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan sebagainya, jadi makanya aku hanya menggunakan si voice overnya aja gitu. Karena memang untuk AI itu pasti terlalu rinci ya, untuk AI itu pasti ada persinnya itu selalu ada kayak gitu. Ada lagi mungkin kakak? Pokoknya kalau AI salah bisa dimarahin aja, sama misalnya kamu salah, konten aku tuh nggak pakai wajah gitu. Oh iya maaf ya, biasanya gitu kan. Nanti dia benerin sendiri. Bisa dimarahin loh kakak. Marahin anak itu bisa AI nanti akan kesalahannya. Diomelin aja sih. Itu adalah kerjaan konten kreator, dan mungkin karyawan kita ya yang menggunakan AI, itu adalah kerjaan kita di sini untuk marah-marah kalau misalnya tidak sesuai. Gitu, kita selalu marah-marah dengan AI setiap harinya. Bisa gitu ya AI? Iya bisa Kak. Bahkan AI itu bisa sebagai apapun itulah. Tapi ingat ya Kak, AI itu bukan sebagai pengganti kita, tapi sebagai asisten kita. Gitu. Jadi tetap kita yang harus memberi arahan ke AI-nya. Gitu. Ada lagi mungkin kakak yang masih bingung tentang per AI-an ini gitu ya? Karena kan pasti emang ya kalau misalnya AI itu nggak semuanya tahu ya gitu kakak. Ada AI itu kan juga ada ya yang di WhatsApp juga itu ada AI. Nah kalau untuk di WhatsApp itu menurut aku kurang ya, karena mungkin AI di WhatsApp itu mungkin kayak untuk kakak cari-cari berita hari ini atau mungkin fakta-fakta menarik, itu di AI WhatsApp itu dia masih bisa. Cuman kalau misalnya untuk storytelling sih lebih baiknya mending di Gemini atau nggak di ChatGPT aja kayak gitu. Ada lagi nih kakak, oh ya aku juga mau kasih tips nih untuk kakak mungkin yang belum pernah pakai AI gitu ya. Kakak bisa mungkin minta Kang Uji nanti ya screenshotan foto journey customer kita, itu nanti kakak bisa sisipkan di AI-nya. Kayak misalnya langsung, itu kan langsung dibahas ya sama fotonya udah langsung termetakan gitu ya. Kakak langsung bikin aja, kayak buatkan langsung 50 hook konten dengan 4 pilar konten gitu langsung ya, 4 pilar konten ini yang bertujuan untuk audiensnya itu adalah seperti gambar terlampir. Itu biasanya langsung AI langsung kasih, AI langsung menyambungkan hook dengan pen point neng aningnya. Jadi itu langsung tersambung kakak. Gitu. Nah setelah ada hooknya, kalau merasa ada hook yang kurang masuk atau misalnya yang tadi aku mention ya kurang manusiawi gitu ya, itu kakak bisa ubah lagi dikit-dikit kayak gitu. Jadi bisa mempermudah kakak seperti itu kakak. Jadi bisa langsung masukin foto, kalau AI itu bisa ya langsung masukin foto, atau enggak masukin contoh konten juga sebenarnya bisa gitu. Tapi contoh kontennya itu bukan video yang dimasukin ya kakak, tapi linknya itu bisa dimasukin kayak gitu. Seperti itu. Ada mungkin yang ditanyakan lagi kakak di sini? Yo, ditanyain aja. Kalau AI udah rontok ya, tinggal praktik, boleh seputar konten saya tadi atau yang lainnya juga bisa. Seputar konten ini kali mungkin Kak, misalnya
referensi apa suara-suara alam gitu atau apa biasanya gimana atau ya gitulah bisa disampaikan atau kakak bisa tanyain deh seputar konten Oke, boleh. kalau seputar konten karena kita kan nggak pakai lagu ya kakak gitu, kita pastinya udah nggak boleh juga pakai apa tuh namanya nasyid juga ya. Setelah estetik itu sudah dijelaskan sama Kiki, kita hanya menggunakan suara alam gitu. Kalau untuk aku pribadi, aku belum pernah membuat konten menggunakan suara alam gitu, karena kan kalau aku langsung voice over. Nah, mungkin aku akan kasih tips triknya juga nih untuk storytelling ya, untuk kena langsung ke lubuk hati audiens tuh kayak gimana gitu ya. Nah, itu tuh dengan intonasi kita untuk nge-voice overnya gitu. Kalau misalnya kita untuk meyakinkan, berarti kita harus menggebu-gebu. Intonasi kita harus menggebu-gebu nih, kita harus meyakinkan audiens itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nyasarnya adalah pain point rasa sakit ibu-ibu yang lagi berjuang untuk keluarganya, tapi dia ingin tampil cantik. Berarti kan kita awal-awalnya kita kasih emosionalnya dulu. Kita kasih mendayu-dayu dulu di awal, tapi nanti di akhir-akhir kita kasih semangat, kita kasih motivasi. Itu tuh adalah tips untuk apa ya, kita gitu ya, konten kreator yang mengandalkan hanya suara kita, itu intonasi. Karena kan kita tidak menggunakan suara lain ya, misalnya nggak menggunakan lagu gitu kan. Kalau misalnya pakai lagu, kita bisa menggunakan lagu-lagu yang sedih, itu bisa. Tapi kalau misalnya sekarang kita adalah tikla gitu ya, jadi kita tidak menggunakan lagu gitu, no musik ya Kak. Jadi kita menggunakannya apa? Kita menggunakannya yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu suara kita sendiri, kita intonasiin aja gitu, dari mendayu-dayu, kita rasakan. Kita bayangin dulu aja deh, kalau orang nonton ini, dengerin ini, gimana ya intonasinya gitu. Apa ya yang bakal dia dapat kalau misalnya aku kasih voice overnya itu intonasinya seperti ini gitu. Nanti akan apa ya, akan menghasilkan voice over yang mungkin langsung menyentuh gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang edukasi plus gimmick, itu biasanya kan kita langsung kayak, ih apaan nih, nah gitu kan, misalnya suka ada yang kayak gitu ya, kayak julid-julid di awal, tapi akhirnya kita edukasi gitu. Jadi kalau misalnya kakak bingung kayak, kak berarti satu konten hanya satu pilar ya? Enggak, kita bisa menggabungkan pilar gitu. Kita bisa menggabungkan pilar. Jadi gimmick itu adalah kan pilar entertain dong untuk gimmick. Jadi kita bisa menggabungkan nih konten entertain dan konten edukasi. Kita gimmick dulu kan kita selalu gimmick kalung huriah kan diserut ya, tapi kita selalu kasih lihatnya yang bulutnya kecil. Ini nggak akan cukup, anak bayi juga nggak cukup. Nah itu kan gimmick ya kakak. Nanti kita kasih edukasi cara pemakaiannya kayak gimana, cara serutnya kayak gimana, sama seperti kalung hafa gitu. Itu kakak bisa banget. Nah, kalung hafa kemarin tuh naik banget nih konten aku. Siapa tahu mungkin kakak bisa cloning atau duplikat konten edukasi kalung hafa, karena juga banyak orang calon customer yang bingung cara menggunakan kalung hafa gitu. Kalung hafa kan cuma satu cantelan masuk udah, tapi ternyata itu bisa dua cantelin lagi. Kalau misalnya kita dua masukin lagi tuh hafanya di dua kaliin, agar apa? Agar dianya terkunci, agar dia terkunci gitu. Jadi dianya nggak mudah lepas. Itu bisa sama kakak dibikinin konten edukasi untuk kakaknya seperti itu. Atau mungkin konten inspirationnya kakak pengen ibu yang sudah sibuk paling bangun pagi tapi paling tidur malam, itu bisa nih sama kakak dimasukin ke storytelling. Atau kakak mungkin punya cerita pribadi gitu ya, pengen dijadiin storytelling juga bisa, asalkan tetap masuk untuk produknya gitu. Jadi misalnya buat dimasukinnya pakai apa ya, pakai makna deh coba gitu, atau nggak makna-makna produk terbaru dari Tika, itu kan kita udah lebih empowering ya gitu. Jadi bisa dimasukin sama kakaknya itu, tentang kebahagiaan, tentang tampil percaya diri dan cantik, itu bisa banget kayak gitu kakak. Seperti itu. So yang belum pernah bikin konten julid, ya, maksudnya bukan julid ya, ini di awal kayak apaan nih gitu. Itu bisa dicobain. Misalnya Kak Herma kalau mau nyoba kayak gitu boleh. Lagi Kak Putri, yang lainnya juga coba-cobain aja. Ya, A/B testing dulu aja kakak kalau misalnya itu. Kalau untuk di konten di akun kakak mungkin bisa di A/B testing gitu ya. Siapa tahu kan ternyata naik juga nih gitu. Itu bisa. Seperti itu. Terus juga kalau misalnya untuk komen-komen convince, itu juga bisa nih kakak. Convince kan juga banyak ya komentar-komentar customer tuh ya macam-macam. Ada yang kayak mereka kasih testimoni udah setahun 2 tahun pakai ini nggak hitam nggak berkarat, atau nggak ada yang bilang
Tikal tuh sebenarnya bagus loh gitu, dia tuh berkilau, tapi kok aku tuh gampang banget putusnya ya. Nah itu sama kita bisa diedukasi juga, jadi convince pakai edukasi itu bisa gitu. Jadi misalnya gini, kan dia bilang tikal tuh bagus ya, berarti kan dengan ketidaksadaran dia udah bilang bahwa tikal tuh bagus loh gitu. Nah akhirnya kita edukasi juga, oh iya kak, kalau misalnya itu kakaknya jangan gini ya, atau enggak saya hitam kok bla 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 bla, ya kakak bilang aja, karena kan kita terbuat dari stainless steel 316L berlapis emas 18 karat, jadi harus tetap dijaga untuk penggunaannya, lapisan emasnya harus tetap dijaga, jangan sampai tergesek benda yang keras. Nah itu kan kita bisa edukasi, jadi di awalnya kita kasih, oh bener kan emang sebagus itu, tapi sampai menghitam ya, berarti kalau menghitam gitu kakaknya pakainya gimana nih, berarti kakaknya nggak dijaga dong, bahwa itu bisa gitu. Tapi dengan porsi kita jangan sampai terlalu julid, karena kan itu adalah customer kita gitu, jangan sampai dia merasa terpojokan gitu. Jadi tetap kita merasa dia di posisi amannya dia gitu, tapi kita kasih edukasi, kita kasih pemahaman kayak gitu kakak. Jadi masih ada sedikit gimmicknya, tapi juga kita kasih edukasinya biar dia merasa aman dan tidak terpojok. Seperti itu ya kakak-kakak. Ada yang mau ditanya? Ayo, 2 menit lagi lah ya, 2 menit lagi. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa PC. Bisa. Pak Delvin udah on point. Boleh. Gimana nih? Yang ditanyakan? Coba. Ada ke pencet atau nggak ada suaranya? Sama ini, iya yang barusan tuh menarik. Jadi contoh deh, perubahan dari gelang serut ke gelang potong gitu, itu bisa jadi edukasi juga. Jadi edukasi. Apaan nih, ini udah enak-enak serut gitu misalnya. Nanti edukasi bahwa kelebihannya adalah kalau misalnya nggak serut, kita bisa potong gitu kan. Bisa. Kalau kata calon customer itu lebih mas asli soal serut gitu. Kita bisa masuk gitu. Seperti itu. Ada nggak? 1 menit lagi terakhir ya. Ya, nih Kak. Mumpung ini juga kita momen 88 ya, sama, jadi kayaknya ini udah nggak sabar pengen live atau pengen bikin konten, sama juga gitu ya. Jadi 1 menit lagi, kalau misalnya nanti belum bisa nanya sekarang, boleh grup ya, atau aku, atau nanti ketemu langsung, ada ya? Boleh lah ya. Boleh kan bisa. Apa Excel mas sendiri? Sama langsung DM kan, dan aku jarang lihat. Instagram aku sih, kamu mau tanya-tanya aku juga ya. Sepertinya cukup ya, sama belum ada lagi. Nanti kalau mau ada nanya boleh lewat IG-nya tuh sambil dicek ya, dan lewat aku juga. Kamu Uji mungkin ya. Oke. Luasa. Sekali lagi mungkin pernyataan terakhir ya, penutup lah gitu dari sama gimana? Pernyataan terakhir dari aku mungkin, karena tadi kan kita membahas AI ya, aku selalu mention untuk kakak di sini, jangan terpatok dengan AI itu adalah segalanya gitu, karena AI itu adalah asisten kita ya kakak, tetap kita adalah kodanya, kita yang harus mengarahkan AI hanya membantu kita untuk mempermudah pekerjaan gitu. Jadi untuk ide, untuk kreativitas itu tetap ada di tangan kakak-kakaknya, seperti itu ya. Oke, insyaallah. Makasih banyak ya sama atas sharing ilmunya untuk hari ini, dan kakak-kakak juga makasih udah join ya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya tadi sedikit banyaknya ada yang nyampe dan bisa dipraktikan ya setelah selesai ini. Kita untuk bikin konten 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu bisa dipraktikan langsung ya. Oke. Itu aja untuk sharing-sharing kali ini. Semangat ya untuk live-nya, kemungkinan akan live ya setelah ini karena ada produk launching juga hari ini gitu ya, dan Hayati juga berarti udah stoknya ada gitu. Semangat kakak. Oke, makasih itu sama ya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa testimoninya ya di grup. Ya, di grup affiliate. Terima kasih ya Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih.